Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Febi Rahmaputi dengan NPM 1931060108 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 4. Baik, di video kali ini saya akan mereview jurnal internasional. Nah, di sini terdapat 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua latar belakang, yang ketiga metode penelitian yang dipakai, yang keempat hasil penelitian, yang kelima diskusi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di sini kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini pendahuluan berisi tentang judul jurnal dan penulis jurnal. Judul jurnalnya yaitu Exploring Real World Evidence to Uncover Unknown Drug Benefits and Support the Discovery of New Treatment Targets for Depressive and Bipolar Disorders, yang artinya menjelajahi bukti dunia nyata untuk mengungkap manfaat obat yang tidak diketahui dan mendukung penemuan target pengobatan baru untuk gangguan depresi dan bipolar. Penulis jurnalnya yaitu Rahel E. Tenerali, David M. Kierna, M. Soledad Cepeda, dan yang terakhir James P. Gilbert. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu latar belakang. Gangguan depresif berat dan bipolar berhubungan dengan gangguan kualitas hidup dan tingginya beban ekonomi. Meskipun kemajuan telah dibuat dalam pemahaman kita tentang patofisiologi yang mendasar dan pengembangan pengobatan farmakologis baru, kebutuhan besar yang belum terpenuhi tetap untuk menemukan pengobatan yang efektif. Nah, di sini apa sih patofisiologi? Patofisiologi itu yaitu ilmu yang mempelajari tentang gangguan fungsi-fungsi mekanis, fisik, dan biokimia, baik disebabkan oleh suatu penyakit, gejala, atau kondisi abnormal yang tidak layak disebut sebagai suatu penyakit. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mekanisme baru yang potensial dari tindakan atau target pengobatan yang dapat menginformasikan peluang penelitian dan pengembangan di masa depan untuk gangguan depresif berat dan gangguan bipolar. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang metode penelitian. Sebuah studi cohort yang dikendalikan sendiri dilakukan untuk menguji hubungan antara 1933 obat dan insiden gangguan depresif dan bipolar utama di 4 database klaim asuransi Amerika Serikat. Kehadiran dari kejadian depresif atau gangguan bipolar ditangkap untuk setiap pasien sebelum atau sesudah paparan obat, dan rasio tingkat insiden dihitung. Obat-obatan yang menunjukkan 50% pengurangan resiko untuk kedua depresi dan gangguan bipolar dalam 2 atau lebih database dievaluasi sebagai target pengobatan potensial. Penelitian ini menggunakan metode analitik. Nah, metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Metode analitik ini menggunakan cara yang sudah baku atau dengan aturan-aturan kalkulus hasil berupa suatu fungsi atau relasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ini 8 obat memenuhi kriteria inklusi kami yang terbagi dalam 3 kelompok pengobatan, yaitu yang pertama obat yang digunakan dalam gangguan penggunaan zat, yang kedua obat-obatan yang mempengaruhi sistem kolinergik, dan obat-obatan yang digunakan untuk pengelolaan kondisi yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Pembahasan yang kelima yaitu tentang diskusi. Penyelidikan ini mengevaluasi lebih dari 1933 obat-obatan dan hubungan dengan resiko depresi, insiden, dan gangguan bipolar menggunakan besar database perawatan kesehatan Amerika Serikat. 8 obat dikaitkan dengan penurunan insiden gangguan depresi dan bipolar yang memberikan wawasan tentang mekanisme potensial tindakan atau target pengobatan yang dapat membantu penelitian lebih lanjut.
dan penemuan perawatan untuk gangguan depresif dan bipolar. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu menemukan pilihan perawatan modifikasi penyakit yang efektif untuk mereka yang menderita gangguan depresif dan bipolar merupakan masalah besar yang belum terpenuhi. Perlu kami menggunakan akses desain study cohort yang dikendalikan sendiri, data perawatan kesehatan administratif pada jutaan individu dalam Amerika Serikat untuk menilai hubungan antara semua obat yang dipasarkan dan kejadian depresi dan gangguan bipolar. Pendekatan ini mengidentifikasi target obat potensial yang dapat mendukung penelitian lebih lanjut dan membantu penemuan pengobatan untuk depresi mayor dan gangguan bipolar. Cukup sekian video review jurnal yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.